103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania, tiba sekarang kita di Talkshow Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. Dan tema kita kali ini adalah peran pusat pelatihan kerja daerah untuk meningkatkan keterampilan kerja. DV Mania dalam dunia kerja seperti sekarang ini, kita tentunya dituntut untuk memiliki keterampilan atau skill ya bagi para pekerja atau karyawan. Nah, hal ini untuk menunjang kinerja perusahaan agar produktif, efisien, dan tentunya efektif. DV Mania dengan adanya skill atau keterampilan kerja yang mumpuni dalam artian kerja cerdas ya, DV Mania kerja keras dan juga profesional tentunya, maka apa yang diharapkan suatu perusahaan seperti keuntungan atau profit perusahaan akan terpenuhi. Nah, DV Mania terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, peran pusat pelatihan kerja daerah untuk meningkatkan keterampilan kerja. Sebenarnya apa sih peran pusat pelatihan kerja daerah atau PPKD guna mendukung dan membantu perusahaan dalam meningkatkan keterampilan kerja karyawannya? Nah, untuk lebih menjelaskannya lebih rinci, DV Mania, alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir di Radio DFM bersama narasumber kita, yaitu ada Bapak Budi Kalia. Beliau adalah Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi sehat ya Pak? Alhamdulillah baru dapat agak serak-serak dikit. Wah. Tapi mindset harus sehat. Harus sehat Harus ya sehat. Pak? Oke, Apalagi harus spesial diundang oleh DFM untuk menyapa DFM Mania. Waduh, harus sehat ya DV harus Mania. sehat. Tapi gimana? Tadi macet gak di jalan? Alhamdulillah. Kalau kita bicara macet, Mhm. di Jakarta itu titik macetnya banyak. Iya, Tapi betul. mindset kita yang harus kita ubah. Mhm. Kalau kita pikir macetnya, nggak nyampe saya di sini, Mbak. Betul. Gitu. Bagaimana caranya kita memiliki grow mindset Mhm. supaya kita bisa tetap aktif dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, Betul. apapun kendala yang terjadi di lapangan. Betul. Gitu, Jadi Mbak. antisipasinya untuk menghindari macet datang lebih pagi nih. Keren Yes, banget Pak Budi ini. betul Tadi sekali, jam 8 DV Mania sudah sampai di Gedung Granadi. Wah, Vika pikir ini siapa? Sudah kirim foto. Wah, sudah ada di bawah ternyata Pak Budi. Iya, jam 6:30 perjalanan saya itu didampingi oleh alunan-alunan musik dari DFM, Mbak. Wah, DV Waduh, Mania katanya tadi tuh bener Pak Budi di perjalanan menuju ke sini katanya sambil dengerin radio DFM ya Pak ya. betul banget, Mbak. Oke deh DV Mania seperti biasa ya. Kalau untuk yang punya pertanyaan seputar tema kita pada pagi hari ini, temanya peran pusat pelatihan kerja daerah untuk meningkatkan keterampilan kerja. Boleh yuk langsung aja kirim di WhatsApp-nya DFM di 0811 99 10 34. Pak Budi, kita langsung aja nih sesi tanya jawab ya. Boleh, siap, Ngobrol Mbak. nih, kita penasaran nih kan di sini tema kita pada pagi hari ini peran pusat pelatihan kerja daerah Iya, untuk meningkatkan keterampilan kerja. Ini Iya. boleh dijelasin nggak PPKD ini sebenarnya tuh apa? Fokusnya di mana? Peran fungsinya seperti apa? Gitu. iya, baik. Begini Mbak Pika, Ya. khususnya buat teman-teman DFM Mania dan seluruh masyarakat yang ada di penjuru Nusantara. Ya. Walaupun di Jakarta, kita bicara Nusantara, Mbak. Betul. Pusat pelatihan kerja daerah itu adalah salah satu unit pelaksana teknis Mhm. di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Oke. Ya, mengacu pada peraturan yang ada, kita diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2019. Ya. Gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman DP Mania bingung PPKD apa sih? Iya. Nah, PPKD itu sebenarnya kalau kita cerita zaman-zaman dulunya, Mbak, Mhm. itu Mbak Pika mungkin pernah kenal yang namanya Balai Latihan Kerja. Iya, mungkin dulunya Balai Latihan Kerja, sekarang Betul. PPKD ya. Iya. Oke. Jadi di berbagai pemerintah daerah Mhm. di seluruh Indonesia itu ada beberapa nama tentang balai latihan tersebut. Ya. Ada yang masih menyebut balai latihan kerja. Mhm. Ada juga yang balai latihan kerja daerah Ya. gitu. Lalu di tingkat kementerian ada balai besar gitu. Nah, kita di Pemda DKI kembali mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2019 Mhm. itu di DKI dikenalnya nomenklaturnya adalah Pusat Pelatihan Kerja Daerah gitu, Oke. Mbak. Nah, Pusat Pelatihan Kerja Daerah ini kita di DKI kita punya di tiap wilayah kota. Kita tuh ada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Plus kita punya Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri Ya. dan Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan las. Gitu. Nah, Oke. PPKD ini semua berfungsi bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan keterampilan masyarakat Jakarta khususnya. Oke.
gitu. Nah, kita semua tahu bahwa jumlah pengangguran di DKI kan cukup tinggi, Mbak ya, termasuk di daerah lain. Sehingga hadirnya pusat pelatihan kerja maupun BLK di seluruh Indonesia itu dalam rangka meningkatkan skill masyarakat Indonesia, bagaimana caranya agar mereka siap masuk bersaing ke dunia kerja. Itu termasuk harapan kita tidak semata-mata masuk di dunia kerja, tapi mereka juga bisa berwirausaha. Karena kenapa? Jumlah perusahaan yang ada, kalau misalnya butuh lowongan kerja, kan nggak sebanding dengan jumlah angka pengangguran yang ada, Mbak. Tidak sepadan Tidak ya. sepadan. Sehingga harapannya ketika masyarakat Jakarta atau masyarakat Indonesia itu memiliki keterampilan lebih, mereka bisa berwirausaha. Ya. Nah, dengan mereka berwirausaha, otomatis dia akan membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat Untuk yang yang lainnya. lain, Betul ya, gitu, betul. Mbak. Oke. Jadi itu visinya atau misinya nih meningkatkan kualitas keterampilan masyarakat. Boleh kalau ada visi misinya? Nah, izin Mbak. Boleh. Tadi saya di depan nyontek tuh. Iya. Di depan lift itu ada foto slogannya Mandiri, Betul. Yayasan Dana Mandiri Iya. Sejahtera, termasuk logo-logonya. Iya. Nah, di situ kan bilang slogannya Mandiri itu adalah wujud bukti putra pertiwi. Betul. Ya, itu keren banget, Mbak. Sebenarnya PPKD sama. Sama ya. Kita itu merupakan wujud bakti kita. Betul. Sebagai unsur pemerintah memperhatikan masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, karena saya ada di PPKD Jakarta Selatan. Gitu. Terus kalau melihat rasionalnya tadi dibilang bahwa dari sebagian kecil keuntungan dari Yayasan Dana Mandiri Sejahtera itu untuk membantu mengentaskan kemiskinan di mana yuk? Di Indonesia. Iya, dong, gitu. di Indonesia tentunya. Indonesia. Nah, di sini juga sama, Mbak. Visi misi kita PPKD turun terjun masuk ke masyarakat itu dalam rangka salah satu mengentaskan kemiskinan. Bagaimana caranya manusia atau masyarakat Jakarta yang belum memiliki keterampilan ikut pelatihan jadi memiliki keterampilan. Setelah memiliki keterampilan, harapan dia bisa bekerja atau bisa berwirausaha. Kalau mereka sudah bekerja, sudah berwirausaha, otomatis dia kan punya penghasilan. Sehingga dengan penghasilan dia bisa menghidupi dirinya sendiri, keluarganya sehingga bisa mensejahterakan. Ketika sudah sejahtera, maka angka stunting tuh kita pernah dengar kan bahwa sampai di Jakarta yang udah keren aja masih ada angka stuntingnya. Masih banyak. Kenapa? Ya. Masih banyak. Kenapa? Yaitu karena masih banyak yang belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja atau berwirausaha. Iya. Nah, ketika dia sudah memiliki keterampilan yang kita didik, dia bisa bekerja, bisa berwirausaha, maka harapan kita dengan adanya pendapatan yang meningkat, dengan kesejahteraan yang mereka miliki, harapannya pastinya angka stunting itu akan bisa teratasi, menurun, bisa ditekan, sehingga mengentaskan kemiskinan itu menjadi harapan kita bersama. Jadi visi dan misi juga ya. Jadi intinya mungkin secara global juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia ya dengan meningkatkan keterampilannya ya, kualitas hidupnya, kesejahteraannya juga. Betul ya. banget, Mbak. Ini kalau boleh tahu lokasinya di mana PPKD ini, Pak Budi? Ya, izin menyampaikan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan itu kita punya 2 lokasi pelatihan. Di mana aja tuh? Yang pertama di Jalan Buncit Raya. Oh, Jalan Buncit. Oh, iya, tetanggaan ya. Kita. Dulu juga kita di Buncit pertama studionya. Iya, di belakang apa namanya kemarin sempat ngobrol sama Bu Yeni. Sekitar Buncit gitu, Mbak ya. Iya. Ternyata sempit dunia, Mbak ya. Kita ketemu lagi. Ya, lanjut itu pertama di Buncit Raya. Yang kedua yang di Jalan Samali gitu, Mbak. Jalan Samali itu masih Jakarta Selatan? Masih Jakarta Selatan, ke arah Jalan Raya Pasar Minggu arah Kalibata. Oh iya betul, itu saya lewatin tuh kalau mau pulang. Waduh. Pulang pergi saya lewatin. Besok mampir, gedung kita yang di Samali udah keren, Mbak. Gitu. Jadi kalau boleh menyampaikan ke rekan-rekan para pendengar DFM Mania. Iya boleh, Bang. Ya. Jadi di Pusat Pelatihan Kerja Daerah itu kita memiliki program unggulan mengikuti arahan Bapak PJ Gubernur pada saat menyusun Musrembang bahwa Selatan itu arah pengembangannya ke dunia pariwisata dan pengembangan industri ekonomi kreatif gitu. Nah, kita berpikir bagaimana caranya agar program-program pemerintah ini bisa kita wujudkan, SDM-nya harus kita siapkan untuk calon tenaga kerjanya, maka kita harus melakukan pembenahan-pembenahan, Mbak. Nah,
mengikuti arah kebijakan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, kita lakukan pembenahan. Di selatan kita melakukan perbaikan sarana prasarana pelatihan. Jadi gedungnya bagaimana caranya agar memang sesuai dengan standar industri. Oke, Gitu. jadi gedungnya pun direvitalisasi Gedung ya. revitalisasi. Lalu program-program pelatihannya nggak itu-itu aja. Atau mungkin judul kejuruan tetap sama, misalnya multimedia gitu. Nah, Tapi ada program yang di dalam pembaruan. pembaruan, kita Oke. lakukan TNA, kita lakukan FGD, kita libatkan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri? Sehingga harapan kami program-program kita yang kita sampaikan kepada kepada peserta pelatihan kita, itu setelah selesai, siswa-siswa kita, alumni kita tuh bisa langsung diserap di dunia kerja. Nah, programnya nggak hanya belajar aja tuh, Mbak. Kita sampai ada kerjasama dengan BNSP, Apa tuh? Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oke. Jadi Melalui, nanti dapat sertifikasi iya betul, yang sudah melakukan pelatihan kerja iya di. Oh, betul. oke. Jadi peserta pelatihan selain mendapat sertifikasi mengikuti pelatihan dari PPKD, peserta juga mendapatkan kesempatan untuk kita ikutkan uji kompetensi melalui LSP di bawah naungan BNSP gitu. Nah, lalu kita juga di PB Jakarta Selatan, alhamdulillah disupport oleh Pemprov DKI, oleh Kepala Dinas, Kepala Biro Perekonomian, Asisten, Bapak Gubernur. Kita di tahun 2025 ini tidak hanya sertifikat dari PPKD dan sertifikat dari BNSP, tapi kita juga memperjuangkan mengikuti sertifikasi yang skalanya internasional. Wow. Gitu. Jadi kita berupaya bagaimana caranya agar anak-anak yang kita didik di PPKD Jakarta Selatan khususnya itu benar-benar memiliki kompetensi yang baik, yang unggul. Oke. Gitu. Ini dibantu disalurkan juga nggak Pak? Misalkan peserta didik ini yang sudah melakukan pelatihan di PPKD, disalurkan juga nggak misalkan ke perusahaan-perusahaan terkait ketika setelah selesai mengikuti pelatihan di PPKD ini? Bener banget tuh, Mbak. Dapat bocoran dari mana sih, Mbak? Nanya ke situ, Mbak. Nggak tahu, tiba-tiba terfikirkan Oh, saja. terpikir itu. Iya. Jadi gini, kami di Pusat Pelatihan Kerja Daerah juga bekerja sama melakukan MOU dengan berbagai perusahaan. Nah, Gitu. kan DP Mania tuh. Jadi setelah pelatihan itu perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita itu bisa merekrut anak-anak alumni kita. Wah, Gitu. iya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau dulu, cerita zaman dulu nih, Mbak, kita bikin pelatihan. Setelah selesai pelatihan, sudah selesai saya saja ya. enggak, ngundang juga. Oh, Mbak ngundang bisa di juga. perusahaan. Iya. Mbak Pika, ayo mau nerima alumni kita untuk diterima kerja. Iya. Nah, ternyata yang dilatih kita materi A, ternyata Mbak Pika dari perusahaan butuhnya materi B. Oh, tidak Gitu. sesuai. Nggak sesuai. Gitu. Oke. Makanya sering dikenal bahasa Jawa itu link and match. Gitu, Mbak. Iya, apa tuh? Ya, harus ada kesesuaian antara iya. yang kita latih dengan yang dibutuhkan oleh dunia Betul, kerja. betul. Gitu. Sehingga itulah makanya setiap kegiatan kita nih ke depannya dan teman-teman yang sudah kita lakukan, kita lakukan program TNA. Apa sih kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan sehingga kita update terus program-program pelatihan yang kita miliki. Lalu kita lakukan fokus group discussion juga FGD, mengundang perusahaan-perusahaan. Jadi kita ingin memastikan bahwa semua program pelatihan yang kita akan ajarkan, yang akan kita latih, itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar, sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, sehingga ketika saya udah membuat pelatihan, Mbak Pika datang nih. Ya, insya Allah harapan kami dari PPKD bahwa apa yang diajarkan yang dilatih ke siswa kita itu benar-benar sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Oke. Gitu, Mbak. Wah, luar biasa nih Devi Mania. Jadi bukan hanya sekedar pelatihan ya, tapi kita juga benar-benar disalurkan ya. Betul, Mbak. Oke, Pak, berarti ini kan pusat pelatihan kerja. Berarti untuk Devi Mania mungkin di rumah yang misalkan aku mau ikut nih pelatihan kerja di PPKD, gimana caranya? Apakah langsung mendaftar dulu? Daftarnya kemana? Boleh dijelasin, Pak? Iya, baik. Untuk daftar teman-teman rekan-rekan dari DP Mania dan lainnya itu bisa datang langsung ke PPKD Jakarta Selatan di Buncit Raya maupun di Jalan Samali. Ya? Betul. Tapi kita berupaya kita coba memanfaatkan digital informasi, Mbak. Jadi secara online bisa? Bisa dong. Oke, kemana nih Jadi kalau online? contoh Mbak Pika tinggal di mana, Mbak Pika? Aku di Pasar Minggu. Dekat dong. Yang jauh, Mas Dede di mana? Nih. Ciganjur. Masih dekat juga. Yang jauh siapa? Nih orang Sawangan nih. Dari Depok ya? Dari Depok. Dari Depok mau ke PPK Jakarta Selatan. Iya, jauh lumayan. Cuman mau datang nanya
Pak Budi di PPKD Jakarta Selatan ada pelatihan apa? Iya. Syaratnya apa? Iya. Mulainya kapan? Belajarnya apa aja? Ada program apa aja? Cuman mau nanya begitu aja, dari Depok harus desak-desakan naik kereta, naik angkot iya, ke PPKD. betul. Coba Mbak, waktu, biaya, tenaga yang Betul kebuang, ya. gimana ceritanya tuh kok Tidak gitu? efisien. Nggak tidak efisien Iya, banget betul. gitu. Nah, kita di sini bikin namanya virtual assistant, Oh, namanya Vania gitu. Fania. Iya, Itu bisa kita akses di mana? Vania bisa diakses di mana aja dari seluruh Indonesia. Wow, seluruh Indonesia tuh Seluruh Mbak. Indonesia. Iya. Iya dong. Nah, jadi lewat Vania, Mbak cuma masuk, "Halo kakak," atau "Selamat pagi," atau "Selamat malam," atau jadi dengan kata-kata kunci tertentu cuma mengucapkan "Selamat pagi" atau "Selamat sore," itu langsung sistem chatbot yang jawab, Langsung Mbak. membalas ya. Oke. Jadi kayak model kita masuk ke dunia AI. AI, Oke. betul. Berarti itu di aplikasi, ada aplikasi tertentu yang harus diunduh atau seperti apa, Pak? Itu Vania itu konsepnya bisa dilihat dari apa namanya chat Apa di WA, Oh, di chat WhatsApp. WA, WhatsApp ya. Oke. Boleh disebutkan Boleh, nomornya? di situ aja Pak nomor Kita punya WhatsApp-nya. dua Vania nomor ya? Vania ya, betul. Ada di 0819 Mhm. 0908 2023. Iya. Nah, tahu nggak nomor itu Mbak? Yang pertama nih Mbak. Apa tuh? Coba pahamin 0819 Ya. 0908 2023. Apa tuh? Apa Tahun? yuk? Dari tanggal ya? Tanggal Yes, sesuatu ya? betul. Tanggal Iya. apa tuh, Pak? Jadi nomor ini 0908 2023 Iya. itu adalah hari lahirnya Vania, Mbak. Oh. Bisa pas ya. Iya, Dapat chat iya. WA nomornya pas banget. Vania dilahirin sama siapa ibunya? Sama rame-rame Mbak, sama keluarga besar PPKD Jakarta betul, Selatan. betul. Oh, ibunya banyak ya? Banyak, bapaknya banyak, ibunya banyak. Oke. Ini sebagai salah satu bentuk wujud dari kami, khususnya dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah Selatan, untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Oke. Sehingga tadi balik lagi masyarakat Jakarta khususnya mau ikut pelatihan, cukup WA ke sini, WA aja ke mau nomor. nanya itu semua, Ya. itu udah ada, bisa difasilitasi di sistem chatbotnya Vania Oke. tersebut. Asal jangan tanya Vania lagi apa, udah makan belum, jangan ya. Nah, kalau itu nanti yang jawab saya. Yuk makan bareng, sarapan bareng gitu. Aduh. Oke, ada Oke. 2 tadi ya Pak, nomor Vania ya? Iya, nomor yang kedua Oke. itu 0857 Mhm. 7719 0084. Oke, Gitu. itu sama masih Vania juga ya? Itu Vania Mungkin juga. Vania yang membantu, takutnya Vania yang pertama sibuk, jadi ada Vania kedua Iya, gitu ya? betul. Nah, ini kalau boleh cerita sedikit gini, Mbak. Ternyata pada saat kita launching Vania, Mhm. itu peserta yang nanya itu banyak banget, Mbak. Banyak banget sehingga jujur berapa kali nomor kita itu ke apa, Mbak? Ke blokir. Oh, saking Karena banyaknya iya, itu ya, karena yang masuk. saking banyak yang masuk mungkin dianggap apa ya, istilahnya spam atau apa Oh gitu. iya. Sehingga kita sudah beberapa kali melakukan penggantian nomor karena saking banyaknya interaktif chat melalui Vania Iya. tersebut gitu. Nah, di awal tahun ini kita sedang kembangkan, kita sedang usaha melakukan centang biru, Mbak. Untuk si Vania ini. gitu. Oke. Jadi nomor Vania yang 1 dan 2 ini sudah terverifikasi. ya. Sekarang mau ribuan, puluhan ribu chat, Tidak it's akan okay. terblokir Tidak lagi. terblokir lagi. Oke. Demi DFM Mania tuh. Tuh, DFM ini aksesnya sudah dimudahkan ya dengan adanya Vania, nggak perlu lagi yang misalkan yang lumayan jauh lokasinya, tinggal langsung chat aja kalau mau menanyakan banyak hal tentang pelatihan kerja di PPKD. Betul. Ya. Oke, deh, waduh. Tambahan Mbak, Iya, itu baru itu dari Vania, dari chat WA. Iya, ada website Kita juga punya ya? website. Oke, boleh. Website kita di www.ppkdjakartaselatan.com. Nah, dan ada juga di silatipe.ppkdjakartaselatan.com. Ada 2 website tuh, Mbak. Bisa diakses di situ ya, informasi-informasi mendasar tentang PPKD dan juga ketentuan-ketentuan untuk pelatihan kerja di PPKD ya. Betul sekali, Mbak. Oke deh, udah nih Mas. IG-nya ada lagi. IG-nya ada. IG-nya tuh PPKDJS Official. Nah, gitu. DFM Mania nanti di YouTube, boleh nanti kita sertakan ditulis di sini ya nanti ya. Iya. Satu lagi Mbak. Apa tuh? TikTok main juga dong Mbak. Iya dong, kita manfaatin medsos yang ada Mbak. Betul. Apa TikToknya? TikTok kita PPKD Jakarta Selatan Official. Oke, tuh DFM Mania jangan lupa di follow juga ya. Follow TikToknya, IG-nya untuk memudahkan akses kita mengakses informasi tentang PPKD Jakarta Selatan. Iya. Oke. Izin nih deh, Mbak Pika. apa tuh? Kegiatan kita juga ternyata live juga nih. Ini ada TikToknya Sekarang juga lagi nih. live TikTok ya. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih ke DFM nih. Kami PPKD Jakarta Selatan diberi kesempatan selain on air di DFM, tapi juga ada di YouTube-nya DFM, ada di TikTok-nya DFM.
Dan kita bersinergi, masuk juga di TikToknya PPKD Jakarta Selatan. Oke. Kita punya program namanya PPKDJS Iya. Menyapa gitu, Mbak. Mantap. DV Mania memang sekarang sudah sistemnya digitalisasi. Semuanya Yes. kita harus mengikuti perkembangan Iya, modernisasi. Mbak Budi, ini kayaknya sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk nih, pertanyaan dari siap. DV Mania semua. Kita langsung bacain dulu kali ya Pak ya. Boleh, Nanti Mbak, boleh. Bapak Budi langsung jawab aja karena banyak yang bertanya kayaknya nih. Siap banget. Oke, ini yang pertama ada dari Putra Kalibata. Assalamualaikum, siang Mbak Vika. Mau nanya nih sama bapaknya. Halo Pak, saya mau tanya, di PPKD itu cara daftarnya gimana? Dan apakah dikenai biaya? Wah, ini betul belum kita bahas ya. Iya. Apakah ada biayanya atau misalkan free seperti apa ya? Terus juga berapa lama pelatihannya kira-kira nih? Apa bisa langsung dapat kerja atau tidak Pak jika mengikuti pelatihan? Bagaimana untuk batasan usia katanya? Ada batasan usiakah? Tuh, sedangkan kebanyakan perusahaan sangat sulit katanya jika sudah usia 35 ke atas. Itu aja Pak. Makasih Iya. nggak boleh dijawab. Oke. Banyak pertanyaannya. Satu Siapa orang tuh? aja udah banyak. Dari Mas Putra, Mas Putra dari di Kalibata. Kalibata. Deket Aduh, ya. deket banget. Mas Aduh. Putra ditunggu main, Mas. Mau ke Jalan Samali atau mau ke Buncit Raya, Mas? Dua-duanya deket. Ya, Dua-duanya tapi dekat. kayaknya deket ke Samali kayaknya ya. Dekat ke Samali. Ya, betul. Iya. Jadi gini, Mas Putra, salam kenal. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mhm. Pelatihan yang dilakukan di pusat pelatihan kerja daerah, Mhm. khususnya di DKI, bahkan di Indonesia, itu semua gratis, Mas. Gratis ya. Gratis tanpa dipungut biaya. Oke. Nah, selama pelatihan, Mas Putra dan para peserta pelatihan itu dapat snack, dapat makan siang, Oke. dapat modul-modul pelatihan, Wah, dapat materi-materi, ya. sampai kita berikan kesempatan ikut uji kompetensi tadi yang saya sampaikan ke LSP maupun BNSP, Mhm. dan untuk kejuruan tertentu kita ikutkan kegiatan untuk uji untuk mendapatkan sertifikasi internasional. Itu free, Mas, gitu. Oke, semuanya free ya. Terus Iya. untuk Terus pelatihannya berapa lama kira-kira? berapa lama pelatihan yang kita lakukan itu variatif. Ada yang 360 jam pelajaran, ada yang 540 jam pelajaran, ada yang 160 jam pelajaran. Itu berarti sekitar Tapi berapa hari tuh Pak? rata-rata gini, kalau 160 jam pelajaran itu sekitar 20 hari 20 kerja, hari Mbak. ya. Oke. Kalau yang 360 jam pelajaran itu sekitar 45 hari. Mhm. Dan mayoritas pelatihan yang kita lakukan itu di 360 jam pelajaran di 45 hari. Gitu, Mas Putra. Nah, terus begini, apa namanya? Terkait berapa lama, tadi kita juga punya kejuruan bahasa Jepang, Mbak Vika. Oke. Kejuruan bahasa Jepang itu seleksi kita, peserta kita, itu fokus akan kita berangkatkan magang kerja di Jepang. Sehingga khusus untuk pelatihan bahasa Jepang, itu pelatihannya kita menggunakan memakan waktu selama 540 jam pelajaran. Oke. Atau sekitar berapa? 68 hari kerja. Sekitar 68, Iya. sekitar 2 bulan ya. Sekitar 2 bulan Oke. lebih. Kenapa sampai 540 jam pelajaran? Karena harapan kita, siswa kita itu bisa memiliki sertifikasi standar N4. Oke. Sehingga dianggap layak oleh perusahaan-perusahaan di Jepang, dia Ya. dianggap sudah bisa komunikasi bahasa Jepang. Oke, Gitu. oke. Berarti Terus langsung kalau yang khususnya untuk ke Jepang ini langsung bukan disalurkan lagi tapi diberangkatkan gitu ya ke diberangkatkan. Jepang Betul, tuh Mbak. Mas Iya. Putra ya. Tuh. Jadi untuk yang bahasa Jepang, Mbak, kita Mhm. bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memberangkatkan. Ya. Di PPK di Jakarta Selatan fokus untuk memberikan pelatihan bahasanya. Oke. Jadi memastikan jangan sampai kita berangkat kerja di Jepang, kita nggak bisa Tapi ngomong belum nih. bisa. Iya, Ntar betul. komunikasi saya gimana? Mau ngomong, mau nanya, Pak, rumah mau beli minum di mana? Mau nanya gitu aja susah kan? Gimana mau kerja Bisa ya? kausan gimana mau kerja gitu. Oke. Terus mengenai batasan usia katanya dari Mas Putra Kalibata bertanya apakah ada batasan usia untuk ikut pelatihan kerja ini? Iya. Kalau batasan usia sebenarnya yang kita tentukan yang penting punya KTP, Mas. Iya. Jadi minimal 17 tahun ber-KTP. Karena khusus yang di PPK di Jakarta Selatan atau yang ada di DKI, itu peserta pelatihannya itu kita fokuskan ke teman-teman yang warga DKI Jakarta. Oke. Gitu. Minimal usia 17. 17 Ada tahun. maksimalnya nggak? Maksimalnya secara aturan main peraturan gubernurnya kita tidak membataskan namanya umur maksimal Ya. gitu. Nah, tapi benar tadi Mas Putra sampaikan di dunia usaha, perusahaan-perusahaan khususnya itu biasanya akan merekrut tenaga kerja yang usia-usia produktif, Mbak Vika. Betul, iya. Gitu. Sehingga kami dari PPK di Jakarta Selatan dan teman-teman PPK yang lain berupaya, kan konsepnya kan ningkatin skill masyarakat Jakarta nih, Mbak. Betul. Kalau memang yang masih usia produktif, itu kita tawarkan, kita salurkan ke dunia kerja, Mhm. gitu.
Tapi kalau yang sudah tidak memasuki kategori Usia usia produktif, harapan kita bisa masuk ke usaha ya, usaha. wirausaha ya. Betul gitu, Mbak. Oke, Mas Putra dari Kalibata mudah-mudahan terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, Ini ada Bang Fadli kali ini dari Kebayoran Baru nih Pak. oke. Assalamualaikum Mbak Vika, waalaikumsalam. Maaf saya mau tanya nih ke Bapak Budi, pusat pelatihan kerja itu katanya memberikan pelatihan kerja di bidang apa saja pelatihan kerjanya selain yang Jepang tadi ya, karena Iya, kan tadi yang baru di oke. skill yang baru Jepang tuh. Terus seperti aku kan pendatang di kota Jakarta ini, apakah bisa ikut pelatihan? Oh mungkin Oh, yang pendatang ya. KTP-nya bukan KTP Jakarta ya Pak Oke, ya. Apakah iya, bisa atau khusus untuk KTP Jakarta? Terima kasih Mbak Vika dan Bapak Budi. Monggo silahkan Pak iya. Budi. Kalau terkait masalah pendatang, Mhm. Bang Fadli, jadi kita juga masih bisa melayani masyarakat yang pendatang dari luar Jakarta. Iya. Dengan catatan si pendatang ini memiliki domisili, bahwa mereka memang ada keluarganya yang tinggal di sekitar Oke. Jakarta gitu. Tapi mohon maaf memang jujur, kita fokusnya ke masyarakat Jakarta dulu nih, Mbak Iya. Vika, Bang Fadli nih. Iya. Karena alokasi anggaran yang kita terima untuk melayani masyarakat Mhm. itu bersumber dari APBD DKI Jakarta Oh iya, gitu. betul Sehingga ya. kami fokus ya warga Jakarta dulu yang kita utamakan. Oke. Atau mungkin buat yang di daerah-daerah kan saya tadi di awal sempat saya sampaikan ya Mbak ya. Sebenarnya Mhm. BLK-BLK tuh di Indonesia banyak gitu. Banyak banget. Misal Bang Padi posisi tinggalnya di Bogor misalnya. Mhm. Kita juga punya BLK Bogor. Oke, Di oke. Bekasi ada BLK Bekasi. Iya, iya, iya. Nah, Oke, terus terus di bidang apa aja tadi katanya pelatihan oke, kerjanya selain Jepang tadi ya? ya. Nah, untuk kejuruan yang ada di PPK di Jakarta Selatan, Mhm. yang di Jalan Samali itu Mbak, itu ada kejuruan tata geraha, Mhm. ada tata boga, Ya, ada barista, oke. ada teknik pendingin, Oke. lalu ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang. 6 Wah. kejuruan gitu yang di Oke, oke. yang di Jalan Samali. Oke, itu khusus berarti di bidang pariwisata ya? Yes, betul. Oke. Pengembangan di bidang pariwisata di Oke tuh. Jalan Samali. Oke, kalau yang di Buncit Yang di Buncit itu kita fokusnya pengembangannya untuk ke dunia ekonomi kreatif. kreatif Oke. gitu. Jadi di sana ada apa namanya operator komputer, ada teknik Iya, komputer, iya. ada desain grafis, multimedia, yang dunianya cerita tentang dunia-dunia IT gitu Oke, Mbak. tuh ya Devimania yang eh, punya minat di bidang itu ya, di bidang IT atau di bidang pariwisata boleh tuh langsung mendaftar aja ya. Atau kalau mau tanya-tanya dulu ke Fania boleh ya. Boleh, Oke, iya. untuk Bang Fadli dari Kebayoran Baru mudah-mudahan terjawab ya. Di sini juga ada dari Bang Hendra. Nah, Bang Hendra salah ini bukan Bang Hendra ini Arya dari Cengkareng, Wah, Cengkareng. Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Alhamdulillah katanya anak saya ini kemarin sudah mengikuti seleksi PPKD Jakarta Barat. Oh, ikut Iya, yang di Jakbar ya, oke. yang di Jalan Kamal Raya. Ini Iya, tinggal menunggu hasilnya lolos atau tidak untuk mengikuti pelatihan di PPKD Jakarta Barat. Nah, iya. pertanyaannya, Mm-mm. apakah program PPKD se-Jabodetabek itu sama programnya? Terima kasih juga untuk Pak Budi dan juga Vika. Nah, ini Iya, menanyakan programnya apakah sama antara PPKD Jakarta Selatan di Jakarta dengan di wilayah-wilayah iya. lainnya mungkin ya. Oke, selamat Pak Arya atas apa namanya anaknya Anaknya ikut katanya, proses tes. betul. Mudah-mudahan diterima ya Pak Arya Amin, ya, amin. amin. Ya, jadi gini, kalau bicara diterima atau nggak terima, kita tuh dalam 1 tahun itu punya 3 bahkan sampai 4 angkatan Hmm, per kejuruan oke. Pak Arya. Jadi misalnya anak Pak Arya ikut pelatihan apa di apa namanya di PPK Jakarta Barat, misalnya ikut pelatihan desain grafis. Iya. Nah, biasanya memang jujur nih Pak, eh, setiap tahun kan Mhm. kita 4 angkatan tuh Mbak Iya, Vika. iya. Satu angkatan itu Mhm. satu kejuruan tuh 20 orang Mbak. Oh Nah, gitu, sehingga maksimalnya atau gimana? iya, kuota pelatihan Oh kita oke, satu kejuruan satu angkatan 20 hanya orang. untuk 20 Betul. orang. Jujur yang daftar ikut pelatihan itu banyak Mbak. Banyak Gitu. banget. Contoh kemarin yang di bahasa Jepang saya itu 20 orang kan kuotanya angkatan 1, Ya. tapi yang daftar kemarin ada 65 Mbak. Jadi Wah, mau nggak mau kita memang harus melakukan seleksi seleksi. gitu. Tapi jangan berkecil hati. Seandainya Ya, nanti ini mudah-mudahan diterima ya Pak Arya ya. ya, Seandainya nggak diterima, ikut tes ikuti lagi, monitor terus. Karena ya. ada angkatan kedua, ketiga, dan keempat Keempat. gitu. Oke, itu mudah-mudahan. Ya, Terus mengenai untuk programnya apakah sama untuk se-Jabodetabek? program itu ada yang sama Ada dan yang ada juga berbeda. yang beda. Oke. Karena kita juga melihat karakteristik wilayah setempat Oh iya, betul, gitu. betul, betul. Kenapa di selatan fokusnya ke pariwisata dan dunia IT? Karena di Jakarta Selatan itu mayoritas
lingkungan kerjanya tuh di sini perusahaan-perusahaan dan hotel-hotel. Oke. Makanya kita masuknya ke perhotelan ya di Jalan Samali. Iya, iya, Nah, iya. terus dunia perkantoran lagi. Anak Jaksel gitu, Mbak, kumpulnya di sini gitu loh. Iya, Jadi betul. dunia itu yang kita kembangkan Harus gitu. ya, oke, oke. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Arya dan mudah-mudahan anaknya lolos Amin. diterima seleksi Amin di ya, Mbak, amin. PPI di Jakarta Barat ya tadi Iya. ya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Masih Oke. ada nih. Ini baru masuk dari Mama Reno. Assalamualaikum Vika, aku hadir mau tanya sama bapaknya. Pagi Pak, mau tanya nih, kita Pagi, Mbak Reno. kita ikut pelatihan itu apa aja bidangnya? Wah, itu Oh, barusan sudah barusan dijawab. dijawab ya. Terus bagaimana jika cuman lulusan SMP? Apa bisa? Karena kebanyakan perusahaan kan minimal carinya minimal SMA atau S1 gitu. Itu Iya. saja, terima kasih. Oh, nah untuk Oke. minimal pendidikan Mm-mm. berarti. Pendidikan tidak kita batasi, Mbak. Maksudnya Mama Reno Mama tadi. Reno, Mama ya. Reno nggak dibatasi Mama Reno. Berarti lulusan manapun bisa ikut Bisa ya? kita ikut ya. Oke. Karena tadi prinsipnya Mama Reno bahwa PPKD Jakarta Selatan hadir di tengah-tengah masyarakat Mhm. itu buat meningkatkan skill masyarakat Jakarta Oke. gitu. Justru yang latar belakang pendidikannya, mohon maaf ya agak terbelakang, Ya. itu yang harus kita bantu, Diutamakan justru ya. Iya, Oke, deh Mama Reno mudah-mudahan terjawab tuh. Jadi tidak usah khawatir ya, meskipun lulusan SMP atau mungkin SD itu bisa tetap mendaftar, iya, bisa tetap ikut ya. Oke, di sini masih ada nggak pertanyaannya? Ini ada lagi dari Hari. iya. Selamat pagi Pak Budi, apa sih syaratnya ikut PPKD Jakarta Selatan itu? Oke, Syarat-syarat khusus nggak? selamat pagi Mas Ari. Ya. Syarat khusus tadi punya KTP Mm-mm. 17 tahun. Karena KTP-nya buat KTP data Jakarta kita, ya. KTP Jakarta Oke. gitu. Syarat lainnya apa? Syarat lainnya Mas Hari kalau mau ikut pelatihan harus komit benar-benar ikut pelatihan Oke. gitu. Karena orang yang mau ikut pelatihan itu banyak, Banyak Mbak. ya. Jadi sayang kalau ada yang udah ikut, daftar, diterima, terus Tapi tahu-tahu di tengah jalan berhenti. tapi Kan ada sayang ya tuh. yang seperti itu biasanya ya? Dulu-dulu banyak, Mbak, Oke. gitu. Tapi semenjak kita bangun sistem, alhamdulillah Mhm. tuh perubahannya tuh drastis banget gitu. Oke, oke. Nah, jadi komitmen tuh yang harus benar-benar mau ikut pelatihan sampai tuntas. Mhm. Kami ingin memastikan alokasi anggaran yang kami kelola itu benar-benar bisa bermanfaat buat orang banyak. Iya. Jadi kalau misalnya ikut baru seminggu, 2 minggu berhenti, kan sayang tuh. Iya. Berarti ada kesempatan masyarakat Jakarta yang nggak tuntas ikut di pelatihan di Betul, kita. betul. Sehingga harapan untuk mengentaskan kemiskinan, masuk dunia kerja, bisa wirausaha, meningkat keterampilannya, itu jadi berkurang Oke, gitu. oke. Oke, oke. Nah, berarti syaratnya hanya itu saja, Pak, KTP Jakarta dan harus konsisten gitu. Tidak Iya, ada persyaratan yang lain? kita tidak memberikan persatuan yang Terlalu macam-macam rumit yang ya. rumit. Oke, Pokoknya oke. mau maju, yuk kita jalan bareng sama PPK di Jakarta Selatan. Oke, ini ada lagi nih satu lagi yang masuk dari Kang Cipo di Puncak Bogor. Ini jauh ya. Wah, di Bogor. Selamat pagi. Ini apa sih katanya keunggulan ikut PPAD katanya? Oh gitu. Bukan keunggulan, mungkin apa ya? Bisa. Disebutnya bisa jadi sih Keunggulannya keunggulan. gini, Keunggulan siapa? iya Kang sih. Ciko ya? Kang Cipo dari Kang Cipo. Puncak Bogor. Kang Cipo, yang ikut pelatihan di kita, kalau kita ilustrasikan, Mhm. teman-teman ibaratnya tadi nggak tahu apa-apa nih, Mbak. Iya, Ikut pelatihan, kan jadi punya pengetahuan, betul, betul. jadi punya keterampilan, Punya pengalaman. punya ya. pengalaman, plus Relasi juga. relasi Ya, berkembang, betul. plus punya sertifikasi, Sertifikasi, gitu. dapat sertifikat ya Kang Cipo tuh Sertifikat, banyak banget betul. keunggulannya. Ditambah free, tak ada biaya kan Pak ya? Free banget, gitu. Jadi kita benar-benar diuntungkan sebenarnya ya dengan adanya program dari PPAD khususnya di Jakarta Iya, Selatan PPKD, ini. Kang Cipo. PPKD Kang Cipo. Iya. Vika jadi ikutan salah juga karena baca Karena yang di baca, WhatsApp. Pak Budi tadi lumayan banyak ya pertanyaan dari DFM mania Iya. semua. Berarti itu menandakan pendengar radio DFM itu pada antusias ya. Alhamdulillah. Oke deh, Pak Budi ini kalau misalkan boleh ya sekarang Vika yang bertanya nih Boleh ya. banget, Mbak. Ini bicara masalah angka pengangguran di Iya. Indonesia. Apakah pihak PPKD punya datanya? Berapa sih kita masih di angka berapa gitu angka pengangguran di Indonesia atau mungkin di Jakarta Selatan lebih terfokusnya? Waduh, untuk angka pengangguran jujur saya nggak punya datanya, Mbak. Tapi Oke. kita pegangannya ke data BPS, Mbak. Mhm. BPS itu setiap tahun merilis itu dua periode per bulan, kalau nggak salah per bulan Maret dan per bulan Agustus Oke. gitu. Nah, data-data BPS tentang angka pengangguran itu sebenarnya jadi dasar kita Mhm. untuk melakukan inovasi-inovasi. Bagaimana caranya untuk melakukan aktivitas di pusat pelatihan kerja daerah dalam rangka mengentaskan
angka-angka pengangguran tersebut, Mbak, mengurangi angka pengangguran. Gitu, Oke. Mbak. Berarti ini tuh di setiap daerah, di setiap kota ada PPKD-nya atau seperti apa nih, Pak? Setahu saya setiap kota, kabupaten, Ada, provinsi itu ada. ada ya. Ada. Jadi nggak hanya di Jakarta aja, tapi Betul, di luar Jakarta, di kota-kota lain, di daerah-daerah lain pun betul, ada ada. PPKD-nya Iya, ya. ada UPTT apa yang dimiliki oleh pusat, ada Mhm. juga UPTD, Mbak, yang dimiliki oleh daerah-daerah, provinsi, kabupaten, kota. Oke, Gitu. oke. Tadi katanya Pak Budi tuh mau menceritakan sesuatu apa Oh tuh? iya, Takutnya lupa. takut lupa. Jadi gini, rekan-rekan sobat DP Mania, Oke. bahwa di PPKD Jakarta Selatan itu ada beberapa program yang kita lakukan Mhm. yang dibiayai oleh APBD. Pertama program pelatihan yang sifatnya reguler, Mbak Pika. Ya. Jadi kalau yang reguler itu siswa pelatihan itu belajarnya, berlatihnya di kantor PPKD, Oke. gitu Mbak. Nah, ada juga kedua program pelatihan mobile training unit. Mhm. Jadi kita PPKD itu jemput bola, Jemput turun bola ke ya. masyarakat. Oke, turun Misalnya Mbak langsung. Vika ada punya komunitas nih Mhm. atau Karang Taruna, terus mau ikut pelatihan las misalnya, Ya. itu nanti bisa mendaftar ke kami. Nah, Oh. untuk pelatihan yang reguler yang di kantor, itu peserta yang bilang 20 orang, Mbak, pesertanya. Nah, untuk Oke. yang kejuruan mobile training unit, itu tuh 10 orang. Jadi pastikan Mbak Vika dengan timnya 10 Mhm. orang itu daftar ke pelatihan. Jadi kita melatih untuk 10 orang. Gitu, Wah. Mbak. Itu yang lewat APBD, gitu, Nah, Mbak. Nah, ada lagi. di luar itu kita juga berkolaborasi, Mbak Mhm. Vika, teman-teman DFM Mania, kita berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Jadi misalnya ada perusahaan mau melakukan kegiatan membutuhkan tenaga kerja tertentu. Nah, Oke. itu proses pelatihan bisa dilakukan di kami. Kita duduk bareng. Nah, bisa juga kita baru saja melaksanakan kegiatan kolaborasi pelatihan dengan para kerja dan Tax for Hope untuk melakukan pelatihan. Kemarin kita melatih 16 orang teman-teman dari kaum disabilitas. Oke. Ada teman tuli, ada teman mental, dan daksa gitu. Dan Oke. alhamdulillah 16 orang yang kita latih di kita, ini hari ini terakhir nih Mbak. Hari ini proses pelatihan terakhir. Oke. Nanti sore teman-teman dari para kolaborator akan hadir. Sudah terinformasi dari 16 yang kita latih, teman-teman difabel, Mhm. itu 14 orang bakal diterima untuk melakukan on the job training di perusahaan Wow. yang berkolaborasi dengan kita. Itu Wow, dipastikan luar biasa 14. sekali. Lalu ada 15, 13 sudah pasti. Lalu yang dua Yang dua? masih proses untuk penandatanganan SPK. Oh, berarti Jadi dipastikan semuanya. 15 langsung tersalurkan untuk OJT, Wah, Mbak. luar biasa. Itu Gitu. setelah melakukan pelatihan kerja berapa lama, Pak? Kemarin kalau yang untuk Difabel? difabel hanya berapa? 2 bulan ya. 2 bulan pelatihan. Tapi 2 bulan itu 2 bulan. nggak utuh setiap hari, Mbak. Mhm. Itu misalnya hari-hari tertentu dalam seminggu itu tiga kali Oh, dalam seminggu 3 gitu. kali, tidak intens setiap hari. Tidak 7 intens. hari dalam seminggu tidak ya? Betul. Jadi kalau Oke. kalau konsepnya kolaborasi, kita tuh diskusi melakukan mengikuti kebutuhan di lapangan Oke, gitu, Mbak. oke, oke. Wah, DP Mania tuh ya. Siapa yang nggak mau ya DP Mania Iya, kita betul. dikasih pelatihan, dikasih ilmu, dikasih pengalaman ya DP Mania agar lebih kompeten, terus juga dapat sertifikasi, Iya, dapat betul. kesempatan untuk ikut uji kompetensi Iya, ya. Aduh, disalurkan lagi. disalurkan. Kemarin 20 orang tata geraha kita, Mbak. Iya. Itu 20 alhamdulillah, Mbak. Angkatan terakhir kan cuma satu angkatan kemarin, Mbak, karena kita gedung sedang kita rehab. Jadi Oke. kita hanya bisa melaksanakan satu angkatan untuk kejuruan tata geraha. Mhm. Tadi pagi nih, Iya. Kenapa? Kasatpol Pengendalian Pemasaran saya lapor, Mhm. Pak izin ya tata geraha per hari ini 20 orang sudah diterima kerja semua. Ke Di 2020-nya. berbagai perusahaan, berbagai hotel yang ada di Wah, Jakarta. keren, 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 Gitu. keren. Keren banget DP Mania, kita pengen tepuk tangan. Yuk, Oke. ditunggu DP Aduh, Mania, ikut aduh, gabung ikut aduh. pelatihan. Ayo deh, Mia tunggu apa lagi? Apalagi coba yang nggak ada persyaratan yang rumit juga ya. Terus juga Iya, free tanpa biaya. Ayo deh betul. ikutan ya DP Mania tuh. Ilham juga kayaknya mau ikutan tuh. Ayo Mas Ilham. Oke. Oke, Pak Iya, Budi. tadi Waduh. pamer sama Mas Ilham sama Mas Dede gitu kan. Kan kita punya Iya. pelatihan multimedia. Ini saya lihat depan ada kamera, ada IT segala Iya, macam, iya. laptop. Iya. Yuk ikut multimedia Ikut kita. ya biar skillnya lebih terasah Lebih ya. terasa. Mm-mm. Jebolan multimedia kita bisa bikin film, Mas. Wah. Yuk. Iya,
Siap. Ilham mau bikin film nggak? Nih Bang Dede nih kayaknya tertarik juga ya. Siap, Pak Budi, ditunggu. aduh sayang banget waktunya Pak. Iya, Kita nggak bisa diperpanjang, Mbak. gimana 2 nih hari ya? lagi gitu, Mbak, kita Bu, ngobrol Bu tentang Yeni, gimana PPKD. nih Bu Yeni? Sampai jam 3 ya Bu? Oke Pak, ini deh satu lagi sebelum kita mengakhiri acara talk show kita Boleh, pada pagi hari siap. ini ya. Apa nih tips-tips positif dari Bapak ya bagi mereka yang ingin bekerja untuk masyarakat luas khususnya untuk pendengar DFM Mania di rumah. Monggo. Iya, baik. Ini nggak ada di konsep nih, Mbak. Iya, Dari Bapak. awal pertanyaan Mbak Vika di luar konsep semua. Saya megang catatan, ternyata yang ditanya di luar catatan semua, Masa gitu. sih masih di itu? Sama Pak. Enggak, iya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau buat masyarakat Jakarta khususnya ya, khususnya DPM Mania, Ya. eh, apa artinya ya? Tetap semangat, Mhm. optimis. Nggak ada kata nggak bisa. Karena kenapa? Di mindset kita, kalau kita bilang melakukan sesuatu, kita bilang bisa, apapun halangan, rintangan yang ada di depan kita, otak kita akan berpikir bagaimana caranya agar bisa, Oke. gitu. Jadi ditanamkan di mindset kita bahwa apa yang kita lakukan itu bisa. Jangan sampai keluar bahasa, aduh, Nggak bisa. nggak bisa. Apalagi siapa itu ngomong nggak bisa. Iya. Kalau udah ngomong nggak, aduh aja tuh udah Apalagi berhenti itu. iya. Apalagi udah ngomong nggak bisa. Ketika ngomong nggak bisa, otak kita nggak bisa, udah kita langsung diem. Oke, Gitu. berarti semuanya tuh tergantung mindset kita ya, Pak? Mindsetnya yang harus kita bangun. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu harus bisa. Dan jangan lupa, kita kan umat beragama ya. Ya. Ajak di hati kecil kita, Mhm. Tuhan kita, Allah kita. Oke. Jadi kita ada di dunia ini nggak sendiri. Ada yang mendampingi. Iya. Insya Allah jadi berkah dan apa yang kita cita-citakan, kita harapkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, Amin, amin ya amin, robbal amin. alamin. Wah, Pak Budi, terima kasih ya ini sudah berkenan waktunya nih Pak untuk berbagi ilmu pengetahuan dan juga informasi yang khususnya tentang ketenaga kerjaan di Siap. Talkshow Inspirasi dan Mandiri pagi hari Mm. ini ya DP Mania. Aduh, semoga kita bisa bincang-bincang lagi lain waktu ya Pak. Siap, Kita ditunggu, benar-benar Mbak. terbatas waktu Iya. ya Pak, padahal masih banyak yang pengen kita kulik ya. Banyak banget. Oke, Terus izin Mbak, sedikit Mbak. iya. Tadi kan temanya kan untuk masyarakat terus ya Mbak ya. Mhm. Saya juga mengajak nih teman-teman dari dunia usaha, dunia industri, para perusahaan-perusahaan. Oke. Yuk, kita gandengan tangan. Kami PPKD, pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Iya, betul. Kita berbuat bagi apapun juga tetap harus ada dukungan dari berbagai pihak. Dari unsur Oke. swastanya, dari pemerintahnya, dan dari Oke. masyarakatnya. Kalau kita bergandengan tangan bersama, insya Allah, apa yang kita harapkan, insya Allah bisa kita capai semua. Bersinergi bersama Bersinergi, ya. siap. Oke. Oh iya Pak, tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan itu sudah dipilih ya. Tadi mana pertanyaan yang terbaik tadi? Iya, sudah Mbak. Yang siapa tadi tuh? Yang sudah Bapak pilih tuh? Oke, prinsipnya terima kasih kepada teman-teman DFM Mania yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara on air hari ini. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat, buat teman-teman yang belum terpilih, jangan kecewa, tetap semangat. Iya. Karena diminta untuk hanya satu orang ya Mbak satu, ya. sayangnya hanya untuk satu. Jadi saya ucapkan selamat buat Mas Putra dari Kalibata. Wow, Iya. selamat untuk Mas Putra Kalibata terpilih ya. Iya. Pertanyaannya menjadi pertanyaan terbaik nih. Iya, kategorinya ditinjau dari pertanyaan itu dilihat bahwa Mas Putra itu punya semangat untuk Antusiasme yang antusias tinggi, untuk ikut ya. mengikuti pelatihan. Oke, Gitu. oke. Selamat sekali lagi untuk Mas Putra dari Kalibata ya mendapatkan hadiah satu paket Metal Fortis nih dari Radio DFM ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk DFM yang sudah menyimak pada pagi hari ini ya dan juga memberikan pertanyaan. DFM Mania, semoga perbincangan kita pada pagi hari ini bermanfaat. Amin. Vika dan Pak Budi undur pamit ya DFM Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.